Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan, kemarin katanya Bu kesebangunan 2 tolong di-upload di YouTube. Baik kalau gitu ya. Kita bahas dulu karena ada pertanyaan minta di-upload. Ya, ini kesebangunan pada segitiga ya. Di sini mengidentifikasi kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen, mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen, menggunakan konsep pembangunan segitiga dalam pembacaan masalah, ya. Oke. Nah, kesebangunannya seperti ini ya. Sebangunannya kan ada kemarin udah ya kita yang sebangun tuh ya. Pertemuan pertama itu mengenai skala sugus ya, skala sama dengan ukuran gambar pada ukuran sebenarnya. Nah, ini kesebangunan. Kesebangunan itu kemarin kita sudah sampai dengan segi N. Nah, untuk khusus segitiga, kita akan bahas lebih di sini ya. Tapi saya mau mengingatkan kembali untuk yang segi N juga ya. Nah, perbedaannya apa sih kesebangunan antara segi N sama segitiga? Bedanya cuma di satu huruf, yaitu di dan sama di atau. Kalau segi N, sudut-sudut seletak harus sama besar dan sisi seletak harus sebanding. Kalau segitiga, sudut seletak sama besar atau sisi yang seletak sebanding. Artinya, kalau dan berarti kedua-duanya harus dipenuhi. Kalau salah satu tidak dipenuhi, berarti dia tidak sebangun. Kalau yang ini, salah satu terpenuhi, sudah cukup bahwa dia itu dikatakan sebangun. Ya, bedanya cuma satu huruf doang ya, dan sama atau. Kemudian, saya ingin mengingatkan kembali, dua bangun datar yang sebangun selalu memenuhi syarat berikut. Sudut yang seletak, mana yang seletak tuh ya? Nah, ini kan. Nah, ini sama ini seletak. Kemudian yang lainnya juga seletak ya. Oke, ya. Nah, Kak, Pak. Kemudian sisi yang bersesuaian ini harus sebanding. Contoh begini. Ini perbandingannya 4 sama 2 ya. Berarti kalau ini kalau anggap kecil banding besar, 2 banding 4 alias 1 banding 2. Artinya setiap sisi yang bersesuaian harus 1 banding 2. 3 sama 6 1 banding 2 kan. Kemudian Nah, 4 sama 8 1 banding 2 juga kan. Kemudian 5 sama 10 juga 1 banding 2 juga kan. Nah, tadi karena sudutnya sama besar dan sisi yang bersesuaian seletak sebanding, maka dikatakan bahwa dia itu sebangun ya. Oke, kayak inilah ya pembuktiannya. Dicepat-cepat aja. Ya, udah ya. Nah, samakan ya tadi ya. Oke, tanda sebangun itu dinyatakan dengan simbol ini ya. Nah, ya, berarti dapat dikatakan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan EFGH karena memenuhi persyaratan yang tadi. Kemudian, ya, posisinya bebas, mau seperti apa. Yang penting dua syarat itu ya, mau dicukir balik juga nggak ada masalah. Yang penting sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Kita ambil contoh dulu ya. Oh, syaratnya dulu. Boleh diingatkan kembali ya. Oh, contoh dulu ya. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan KLMN? Sebangun nggak kira-kira? Cek dulu ya. Sudut A bersesuaiannya dengan siapa? K kan? Sudut B bersesuaian dengan L. Sudut M bersesuaian dengan C. Sudut N bersesuaian dengan D, ya kan? Apakah sama besar? Kebetulan di sini persegi panjang. Berarti semua sudutnya sama besar dong. Ya, tinggal kita cek perbandingannya. AD sebanding nggak dengan NK? Perbandingannya kan 1 banding 3 ya. 3 banding 9, 1 banding 3 kan? Berarti perbandingannya kecilnya 1, besarnya 3. Sekarang kecilnya 1. Kecilnya 5 ya. Ini 15. Perbandingannya sama nggak 1 banding 3? Sama ya. Kalau sama berarti dia sebanding.
Perhatikan gambar berikut. Apakah ABCD? Iya, sebangun nggak? Cek dulu sudut sama semua ya. 90 derajat aman berarti ya. Apakah sisi yang bersesuaian sebanding 3 sama 5? Perbandingannya berapa? 3 banding 5 ya. Si AD sama sebanding dengan si PS. Kalau ini AB sama PQ berarti 5 banding 10. Perbandingannya adalah 1 banding 2. Kalau 1 banding 2 sama 3 banding 5 benar tidak? Benar tidak? Sama tidak? Sama ya. Berarti nulisnya begini. Segi panjang ABCD tidak sebangun dengan PQRS itu ya. Nah, contoh lain. Pertanyaan yang berikut, apakah segitiga KLM sebangun dengan segitiga TRS? Sebangun nggak kira-kira? Ya, di sini kan nggak ada sudutnya ya. Nah, tapi kita bisa lihat perbandingan dari sisinya aja sudah cukup ya. Ini 9 sama siapa? Sesuai sama 6 dong, sama kecil sama yang kecil. Kan paling kecil 9 ya, di sini paling kecil 6 ya. Cek perbandingannya. Perbandingannya KL berbanding TS adalah 9 banding 6 alias 3 banding 2. Siapa lagi? Sekarang KM ya, KM 12 ya. Sama siapa? Sama TR. TR 8 ya. Berarti perbandingannya 12 per 8. Perbandingannya 3 per 2. Sekarang LM sama yang sisanya ya. 15 per 10 jadi 3 per 2. Ya, karena semua sisi yang terletaknya sebanding, maka dapat dikatakan bahwa dia itu sebangun, even meskipun nggak dicek sudutnya berapa-berapa. Ya. Nah, sekarang pertanyaan ini, apakah sebangun nggak kira-kira? Katanya kalau ini diketahui sudutnya aja, panjangnya nggak ada. Ya, sebangun nggak kira-kira? Segitiga ABC. Segitiga ABC itu sudut A sama dengan sudut E dalam segitiga EDC ya. Oke, sudut P sama dengan sudut D. Nah, sekarang yang belum sudut C pada EDC sama nggak dengan sudut ABC? Sudut C pada ABC sama ya, karena dia berhimpit. Berarti sebangun nggak? Kalau sebangun berarti sisi yang bersesuaian pasti sebanding dong. Ya. Oh ya, ini diingatkan kembali kalau ada yang begini ya pokoknya atolah salah satu aja ya. Ya, terus tadi yang tadi nih. Oke. Sekarang masuk ke contoh soal aja. Contoh soalnya begini, yang tadi ya. Contoh soal katanya diketahui sudut A sama sudut E, sudut B sama sudut D. Jika AC sekian, AB sekian, BC sekian, ED 5, maka panjang EC adalah. EC tadi kan katakan dia sebangun ya tadi ya. Kalau sebangun berarti perbandingannya sama dong, yang sebanding ya, yang seletak ya. Jadi kalau kita butuh EC berarti kita ambil yang EC nih. AC per EC sama dengan AB per ED. Kenapa ambil AB per ED nggak BC per DC? Karena si BC nggak tahu panjangnya. BC ada sih, tapi DC nggak tahu panjangnya. Kalau dua-duanya nggak diketahui, ternyata susah dong. Kita cari yang dua-duanya diketahui. Ini AB sama ED, AC-nya ada, EC-nya yang ditanya. Nah, makanya diperoleh EC-nya adalah 12,5 ya. Yang enggak. Oh, perhatikan katanya. Apakah segitiga PQS dan PST sebangun? Sebangun ya, karena ST sejajar dengan QR. Kenapa ST sejajar dengan QR mengakibatkan sebangun? Karena ingat lagi
Nah, yang tadi pelajaran kelas 7. Kelas 7 kalau ada 2 garis yang sejajar dipotong oleh 1 garis, maka yang ini sudut dalam berseberangan besarnya juga pasti sama. Ya, ingat lagi ya. Ini sudut C, sudut A sama dengan sudut A lagi, sudut E sama dengan sudut Q ya. Kemudian sudut C sama dengan sudut D. Nah, sehingga sudut P juga pasti sama dengan sudut P karena berhimpit kan. Berarti segitiga PST dengan segitiga PQR sebangun. Kalau sebangun berarti sisi-sisi yang bersamaan sebanding ya. Nanti kita peroleh ST kecil perbesar KBB itu kecil banding besar ya. Kecilnya ST, besarnya adalah GR. Kecilnya PS, besarnya adalah PQ. Kecilnya PT, besarnya adalah PR. Perbandingannya sama ya. Atau kalau seandainya ini A cm, B cm, C cm, D cm, E cm, F cm, maka dikatakan bahwa E per F sama dengan A per A tambah B sama dengan C per C tambah D. Kita dapat rumus 1, rumus KBB 1 ya. Rumus KBB 2 kita ambil dari sini. Ya, dikali silang aja, nanti diperoleh sisi per sisi A banding B sama dengan C per D. Oke, soal ya. Pertanyaannya tentukan nilai A dan B. Kalau diketahui ya saja. Oke, kalau A kita pakai rumus KBB yang pertama. Kecilnya A, besarnya 5. Ya kan? Kita ambil yang mana? 4 per besarnya, kecilnya 4, besarnya adalah seluruhnya 6 ya. KBB 2 sisi per sisi 4 per 2 sama dengan 6 per B. Diperoleh B-nya adalah 3. Paham ya? Paham tidak? Pahami. Nah, sekarang dari akibat syarat kesebangunan segitiga itu kita punya rumus yang baru. Tadi yang rumus yang pertama kan KBB, sekarang rumus air mancur, 2 segitiga siku-siku sebangun. Perhatikan segitiga ABC berikut, ya kan? Ya, segitiga ABC siku-siku di B, kemudian di siku-siku di B-nya ya, di B-nya itu kita bikin garis tegak lurus juga terhadap AC. Jadi D-nya juga siku-siku ya, karena dia merupakan garis tinggi, B-nya garis tinggi. Maka di sini kalau kita perhatikan, perhatikan sih ada banyak segitiga, ada tiga segitiga ya. Saya tolong perhatikan segitiga ABD dengan BCD, ABD dengan ya ABD dengan BCD ya, yang ini. Oke, perhatikan segitiga ABC siku-siku di B. Misalkan ditanyakan berapa panjang BD. Ya, yang tadi sebangun ya. Kenapa sebangun? Karena sudut-sudutnya juga yang bersesuaian sama besar. Sebanding. Saya ulangi lagi ya. Kenapa? Nah, pokoknya langsung aja begini ya. Nanti penjelasannya seperti ini. Ya, ini membandingkan segitiga ABD dengan segitiga ADC. Dia pasti sebangun. Nanti diperoleh perbandingannya seperti ini. Yang besar si BDC dengan segitiga ABC ya. Sepertinya seperti ini. Nanti kalian bisa baca aja dari slide saya bagaimana cara pembuktiannya ya.
sini ada 3 rumus ya. Biasanya. Nah, kalau mencari panjang BD, ini kenapa dibilang air mancur? Karena BD itu yang nempel di sisi miring yang besar siapa? AC ya. Berarti dia mancur dari sisi miring D ke A, D ke C. Maka rumusnya BD kuadrat sama dengan DA dikalikan dengan BC. Kemudian kalau misalnya mencari AB yang nempel di sisi miring siapa sih? A kan? Sisi miring yang besar maksud saya. Kan semuanya sisi miring banyak ya. Sisi miring segitiga yang besar adalah si A, berarti dia mancur AB dikalikan dengan AC. Sehingga AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Sekarang gimana kalau mencari BC? Nah, BC itu berarti yang menempel di sisi miring yang besar adalah si C. Berarti mancur C ke A. Ya, nanti kalian bisa baca aja di slide yang tadi sebelumnya. Kalau mencari BD, berarti ini ABD dengan BDC. Dia sebangun ya, ini sama ini ya, segitiga ini. Sama ini sebangun. Kalau mencari B ini, apa? BA kuadrat, berarti segitiga yang kecil ini dengan segitiga yang besar, ABC ya. Kalau yang ini mencari BC, berarti diambil segitiga BDC dengan segitiga ABC. Semuanya sebangun. Ini sebangun dengan ini. Yang ini sebangun yang besar, yang ABD sebangun dengan ABC, yang ini BDC sebangun dengan ABC. Ya, oke, contoh aja. Pertanyaannya tentukan panjang QS. Kita lihat QS itu yang nempel sisi miring yang besar siapa sih? S ya. Jadi dia mancurnya kemana? Tadi sisi miring yang besar kan si PR tuh. Berarti S ke P, S ke R. Jadi QS kuadrat sama dengan SR dikali dengan SP. SP-nya 9, SP-nya 4. Diakarin jadi hasilnya 6. Ya, ditanyakan QS ya, tinggal ini aja ya. Oke. Panjang PQ pada segitiga PQR PQ. Berarti kan kalau yang nempel sisi miring yang besar adalah si P, berarti PS dari PR. Jadi QP kuadrat sama dengan PS kali PR ya. Diakarin jadi 4 kali 20. Oke. Sampai situ dulu aja. Pertemuan selanjutnya sudah ada di YouTube ya. Makasih.